Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ITers, jumpa lagi. Kali ini kita akan melanjutkan tentang fungsi. Jadi fungsi sering digunakan untuk mentransformasikan elemen di sebuah himpunan dengan elemen di himpunan lainnya. Oke, contohnya misalnya adalah ketika kita misalnya punya komputer, lalu komputer itu tentunya membutuhkan waktu untuk mengeksekusi program. Misalnya nih, pada program yang mengalihkan matriks, di mana program yang pertama misalnya mengalihkan matriks dengan ukuran 10 kali 10. Tentunya akan menjadi waktu yang dibutuhkan akan lebih sedikit dibandingkan ketika kita mengalihkan suatu matriks dengan berukuran 100 dikali 100. Nah, artinya hubungan antara ukuran masukan dengan kebutuhan waktu program itu merupakan suatu yang namanya adalah fungsi. Jadi kebutuhan waktu sebuah program adalah fungsi dari ukuran masukan. Tuh contohnya. Nah, sekarang kita lihat bahwa misalnya ada dua himpunan A dan B. Lalu relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di A itu dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Kalau kita tuliskan ini fungsinya itu di mana himpunan A dari himpunan A dipetakan itu tepat satu ke himpunan B. Jadi ini maksudnya adalah F memetakan dari himpunan A ke himpunan B. A ini disebut dengan daerah asal dan B itu adalah daerah hasilnya. Oke. Nah, jadi misalnya kita bisa menuliskannya itu adalah misalnya A itu punya elemen misalnya berupa A yang kecil ini, maka hasilnya nanti keluarannya menjadi B. Jadi fungsi A ketika diinputkan maka hasilnya sama dengan B. Jadi atau kita bahasakan jika elemen A di dalam himpunan A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Oke, fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk, diantaranya seperti himpunan pasangan terurut, formula pengisian nilai, assignment, lalu misalnya kata-kata, bisa juga adalah dengan shortcut. Oke, contoh soal untuk fungsi. Kalau kita lihat di sini pada fungsi untuk 2U4V 6W dari himpunan A itu berisikan elemen 2, 4, 6, ke B itu adalah UVW, adalah fungsi dari A ke B. Nah, sehingga kita bisa menuliskan F2 itu sama dengan U, F4 sama dengan V, F6 itu adalah W. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita gambarkan misalnya ya, jadi oke ya, misalnya kita punya ini adalah untuk daerah asalnya adalah A dan ini daerah hasilnya itu adalah B. Berisikan apa aja? 2, 4, 6 U, V, W. Nah, lalu kita petakan satu-satu, 2 ke U, 4 ke V, 6 ke W. Nah, sehingga kalau kita lihat setiap elemen yang ada di daerah hasil itu tepat satu dipetakan ke daerah asal. Oke, nah ini dinamakan dengan fungsi. Jadi kemudian kita lihat yang selanjutnya. Kalau kita gambarkan di fungsi ini ada
himpunan A itu berisikan elemen 2, 4, 6 dan yang B itu adalah U, V, W. Lalu kita petakan 2 ke U, 4 ke U, lalu 6 ke W. Oke, kalau kita lihat semua elemen yang di dalam daerah asal itu tepat satu dipetakan ke daerah hasilnya, yaitu di B. Nah, namun kalau kita lihat di daerah hasil itu ada yang sama, yaitu 2 dengan 4. Walaupun dari elemen A itu mempunyai bayangan, tetap ini dinamakan fungsi. Jadi kalau kita ingat tadi bahwa fungsi itu tepat satu elemen dipetakan ke B, daerah hasil, sehingga ini adalah fungsi. Jadi ini juga fungsi. Bagaimana contohnya misal yang bukan fungsi? Contohnya misalnya, oke, kita lihat ke contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga itu ada A-nya, himpunannya ini, maaf ya, ini 8. Jadi A itu berisikan elemennya 2, 4, 6, 8 di daerah asalnya. Kemudian di B itu ada daerah hasilnya U, V, W. Lalu dipetakan sehingga hasilnya 2U, 4V, 6W. Ada satu elemen yaitu 8 yang tidak dipetakan ke daerah hasilnya, sehingga ini adalah bukan fungsi karena tidak semua elemen A dipetakan ke B. Itu adalah contoh fungsi dan bukan fungsi. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama itu adalah one to one. One to one atau nama lainnya adalah injektif. Itu maksudnya adalah jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama, artinya daerah asal hanya memiliki tepat satu tujuan gitu. Kalau kita lihat contohnya, semua elemen A itu terpetakan ke elemen ke daerah hasil B-nya, di elemen B-nya. A1, B3, C5, lalu D2. Tidak ada yang membuat bayangan, sehingga ini dinamakan adalah fungsi one to one. Ini contohnya misalnya himpunannya berisikan 1, 2, 3. Kemudian ini ya, A 1, 2, 3, B-nya U, V, W, X. Lalu 1W, 2U, 3V. Oke, sehingga kita bisa menyatakan ini adalah fungsi satu ke satu gitu ya, atau one to one. Ini adalah untuk contoh fungsi one to one. Namun kalau kita lihat di contoh selanjutnya ada 1, 2, 3, lalu yang B-nya itu adalah U, V, W. 1 ke U ya dipetakan, lalu 2 ke U, 3 ke V-nya. Sehingga ini kita bisa menyatakan bukan fungsi one to one, karena di sini kalau kita lihat ada bayangan tidak tepat satu. Di elemen B terdapat bayangan dari elemen A, sehingga ini bukan fungsi satu ke satu atau one to one. Oke, selanjutnya contoh
selain fungsi one-to-one, ada yang namanya fungsi onto atau pada. Fungsi F dikatakan dipetakan pada onto atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B itu merupakan jelajah dari F. Jadi fungsi F itu disebut pada himpunan B-nya. Nih, kalau kita lihat, ini adalah himpunan A yang berisikan A, B, C, D, sedangkan B itu berisikan elemennya 1, 2, 3. Nah, semua himpunan yang ada di elemen semua elemen yang ada di himpunan A itu terpetakan semua, juga daerah hasilnya dipetakan semuanya, sehingga terjelajah ya semuanya, sehingga ini dinamakan adalah fungsi pada. Jadi kuncinya adalah di sini. Seluruh elemen B, daerah hasilnya ini merupakan jelajah dari fungsinya. Sehingga kalau kita lihat contoh misalnya 1U, di sini ya ada A 1, 2, 3, U, V, W. Oke, berarti 1U, 2U, 3V. Apakah ini fungsi pada? Ingat tadi kata kuncinya, fungsi pada itu seluruh elemen B merupakan jelajah dari suatu fungsi. Kalau kita lihat ada satu elemen yang tidak terjelajahi, yaitu adalah W, sehingga ini bukan fungsi pada. Oke. Lalu ada yang namanya fungsi berkoresponden satu-satu, atau nama lainnya adalah bijeksi. Dikatakan berkoresponden satu-satu itu adalah jika ia fungsi satu-satu dan juga fungsi pada. Contohnya misalnya kalau kita lihat di contoh ini, ada himpunan A itu pada daerah hasil ada 1, 2, 3 elemennya, ini daerah asal maksudnya ya, dan B itu adalah daerah hasilnya adalah U, V, W. Lalu kalau kita lihat 1 ke U, 2 ke V, 2 ke W, oke, kebalik ya, oke, 1 ke U, 2 ke W, 3 ke V. Nah, kalau kita lihat yang di sini adalah semuanya pada elemen A, daerah asal itu tepat satu ke daerah hasil, lalu semua elemen di daerah hasil terjelajahi oleh fungsi F, sehingga kita bisa menyatakan ini adalah fungsi one to one, satu ke satu, dan juga adalah fungsi pada atau subjektif tadi ya, fungsi pada, sehingga ini adalah kalau digabungkan menjadi namanya bijeksi atau berkoresponden satu-satu. Oke, kalau kita lihat ini adalah contoh yang mana adalah satu-satu, lalu pada, atau juga yang bukan fungsi. Oke, itu saja ITers untuk pembelajaran tentang fungsi. Silakan menonton pada animasi, lalu membuka slide, lalu membaca pembelajaran di modul yang sudah ada di Spada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.